Itu FYP berapa juta? Seingat aku terakhir 16 juta. 16 juta. View-nya. Aku nggak nyangkanya ternyata FYP-nya internasional gitu. Ini kan konten dibikin karena mau ikut lomba. Jadi awal konten karena ikut lomba. Ya, juara 2, Pak. Konten kreator yang punya pengalaman menang lomba konten nih. Oke. Ada tipsnya nih. Kami pernah ikut Benteng Takeshi. Oh iya, aku pernah lihat. Kejar, Pak. Langsung injak sini. Ada yang injak kepala. Aku langsung apa namanya? Aku bikin sampai subuh loh. Kadang. Terus ada orang yang langsung ngejiplak aja kontennya gitu. Bener. Banyak. Dia orangnya pakai helm, mampus 11 tahun. Pas tahun nanti aku kasih lihat di sini. Ada siasat atau treatment khusus nggak sih gimana caranya? Kan pasti kan banyak orang yang ngikutin konten yang ngikutin tren kan. Dan yang ngeliat tren juga banyak. Gimana cara kamu masuk dan itu jadi beda? Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang di PYF, cerita di balik FYP. DYF kali ini kita lagi bareng salah satu konten kreator yang kontennya sudah di reaction konten kreator internasional Kabilame. Please welcome Kisah. Kabilem, ini. Kabilame. Tapi dia aslinya orang apa sih? Dia kayaknya Orang bukan? Orang kayaknya. Kayaknya orang dah. Orang ya. Dia Prancis, orang Prancis. Prancis. Ya. Tapi kayaknya keturunan dari Afrika juga. Biar konteksnya jelas, ini dia konten yang di reaction sama Kabilem. Kontennya Kisah. Ini dia. Pilih yang berkualitas. Nah itu dia, modalnya berapa sih? Modalnya itu 6.000. 6.000 ya? Ada modal kan, tetap modal. Aja. Itu FYP berapa juta? Seingat aku terakhir 16 juta. 16 juta? View-nya. Modal 6.000 alhamdulillah. Baliknya lumayan lah. Perlu dipelajarin. Tapi pas bikin konten itu, kamu ini nggak peka nggak? Kayaknya ini bakal benar-benar FYP deh. Sebenarnya aku nggak nyangkanya ternyata FYP-nya internasional gitu. Karena aku mikirnya ini paling ya nasional aja gitu kayak. Oh, tapi udah tahu nih ini bakal FYP. Tahu potensinya sih gede karena kebanyakan konten-konten sekarang kan makin singkat kayaknya makin singkat, makin potensial untuk FYP. Asal konteksnya jelas dan oke gitu. Tapi itu di Instagram. Di Instagram. Jadi modal mie baskom. Betul. Tak pecah. Yang ini nggak pecah. Kayak gini. Ternyata yang lebih pecah adalah views-nya. Betul sekali, Pak Abdi. Jadi ini ya visioner ya Anda ya. Tapi sebelum dari konten-konten kayak gitu, kontennya nih apa sih namanya? Ngikutin yang lagi-lagi tren. Betul, apa yang lagi tren mungkin kita bikin tapi sesuai dengan format-format yang aku suka lah. Tapi kamu gokil. Apa bisa di-endorse kayak Honda? Sama aja. Gede nggak, Pak? Tapi kan nggak dikasih Hondanya. Oh iya sih. Iya ya. Nggak dikasih produk Hondanya. Dulu kira orang-orang yang di endorse kayak motor Honda itu beneran motornya dikasih. Sama, aku mikirnya dulu juga gitu. Kayaknya banyak yang mikir kayak gitu. Kayaknya kita waktu nggak teredukasi soal apa iklan, kayaknya mikirnya gitu dah. Soalnya aku tiap kali misalnya bikin iklan, misalnya kan iklan motor atau iklan mobil, mana motornya aja, mana? Ya, ternyata itu iklan, bos. Ternyata itu dipinjamin aja ya. Betul, dipinjamin doang ternyata. Oke, kita tunjukin salah satu challenge-nya, kita tunjukin konten pertama kita. Ini konten pertama Kisah, guys. Sebelum dia jadi konten kreator yang lumayan besar. Sebelum di endorse Honda, gini-gini nih kontennya. Oke. Tendang teman-teman. Bisa hilang, Bos. Wah. Udah gaji ya kan 15 detik dulu. Tapi tadi kayaknya mudah banget, Pak. Mudah banget. Itu umur berapa?
Itu masih 15 kayaknya. 15. Iya ya Pak, dia muda-muda ini. Pokoknya Itu SMP lah, SMP. kamu yang mana tadi? Kok nggak bisa dibedain? Oh itu ada yang putih, ada yang Iya, yang jatuh temenmu kan? Ya kan? Yang Iya. jatuh temenmu kan? yang Yang jatuh yang menghilang. Iya, betul. Itu udah ketemu. Nggak ketemu sampai hari ini, Pak. Nggak ketemu, Pak. Ada Nggak tahu di mana tuh. tim SAR. Iya, teleponin, Pak. Oh iya. Pas Aku di tahu Instagram. zaman Instagram yang 15 detik, tapi aku nggak Iya. udah belum konten itu. Iya. Nggak konten. Aku dari itu udah Lama konten. banget, Pak. Itu 2014. 2014. Nih, kayaknya tanggal upload masih ada dah. Nah, 2014. Waktu itu kalau konten 15 detik kan dulu nggak ada reels ya. Itu susah banget kan Nggak naiknya. ada. Yang aku tahu susah banget naiknya tuh. Iya, sebenarnya susah. Tapi ini karena sebenarnya ini konten dibikin karena mau ikut lomba. Oh, Nah, jadi jadi- awal konten karena ikut lomba. Ya lomba dari dulu tuh kan komunitas Indofitgram itu kan gede nih. Oh, iya, benar. Sampai kayak kabupaten, kota itu ada fitgramnya masing-masing gitu, ada regional. regionalnya ya. Kalau Ini itu dulu Banjar Fitgram gitu kan. ikut Bogor Fitgram. Oh, Bogor Fitgram. Bogor Fitgram dulu. Jadi Menang? juara 2, Pak. Gara-gara editan ini, Pak. Oke, gara bisa Woi, asik. mulus banget sih. Karena dulu gini, pertama kali mau belajar bikin video itu karena teknis editingnya, bukan idenya. Idenya tuh belakangan, maksudnya baru bisa ngerangkai ide tuh pas udah mulai ngerti ngedit lah. Berjalannya waktu ya. Berarti basicnya editor. Karena aku sebelumnya suka ngedit di Photoshop, ngedit manipulasi gitu. Nah, habis itu kan ngelihat nih pas main YouTube 2011-an 2012 gitu kan. Buka YouTube, oh kok bisa bikin gini gitu, bikin kayak dulu tuh ada satu video nih, ada 2 orang yang sama, Iya, benar-benar. di split gitu kan, tengahnya ternyata ini ya. dimasking. Habis itu, oh After Effects nggak sih? enggak, Premiere. Vegas dulu, Oh, Pro. Vegas. Oh, Vegas tuh udah setara Vegas Pro. juga sama Premiere gak sih? Iya, tapi Premiere belum populer waktu Belum itu. populer. Sekarang kan banyak Vegas. Premiere kan. Kalau di 2015 udah mulai populer. Dulu aku juga ini takjub kalau ngelihat yang editing kayak gitu. Iya, makanya akhirnya Kalau sekarang belajar kan biasa ya. Belajar teknisnya dulu, belajar teknis ngedit dulu. Habis itu baru akhirnya bisa ngerangkai cerita itu. Aku juga ada konten yang Hah. editingnya Yang editingnya gokil. gokil, tapi ceritanya Tapi nggak nggak- tahu apa. Tapi nggak menang lomba. Oh, Ini lomba ikut juga. lomba juga. Oh. Oke. Ini nih. Ini kontenku, ini sebenarnya lebih dulu gimana ya? Konten pertamaku di TikTok bukan ini, tapi ini kontenku di Instagram. Oke. Yang niat lah. Konten pertamaku yang niat. Nih. Waktu itu yang pengen jadi superhero, tapi yang terpenting sekarang adalah ente yang bisa jadi orang yang baik, atau mungkin superhero yang baik. Contohnya, ada seorang jonas yang berlari, kakinya menginjak batu, terjatuh, kakinya terluka dan dia. Dari kejauhan aku mendengarnya, Keren, Mbak. kemudian langsung menuju ke TKP. Tara Arts. Tara Arts ada? Tara Arts ada? Iya, tutorial cara art. Iya. Aku suka yang terbang-terbang gitu. Tapi keren, Pak. Maksudnya mulus banget Oh, dibanding iya. kita tadi. Dengan kain, aku memperban dengan cinta dan penuh kasih sayang. Yang terakhir adalah Oke. membawanya ke rumah sakit. Siap. Rumah sakit, Bos. Kok mati? Iya. Mati. Kok mati? Plot twist. Tapi nggak menang. Nggak menang, Pak. Padahal ini nggak tahu. Yang menang tahu nggak yang gimana? Gimana? Cita-cita. Aku Cita-cita. intinya, Aku dia- sedih. ini intinya adalah cita-cita saat itu. Oh, ininya, temanya adalah cita-cita. temanya, oh, oke. Mungkin karena cita-citaku ini kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan, ada orang jadi orang yang baik bisa terbang gitu, superhero. Kayaknya, Oh. kayaknya yang diambil lebih ke yang natural, yang beneran bisa terjadi kali cita-citanya. Yang bukan yang fiksi gitu. Tapi nggak tahu juga dah. Soalnya cita-cita yang menang salah satunya tuh juara 2 kalau nggak salah. Itu cita-citanya pengen jadi Messi. Itu fiksi tuh. Rawat aja cita-citaku pengen jadi Messi. Oh iya, oke. Gini, dia iya juggling gitu kan. Apa sih namanya? Ya goyang sambal gitu. Oke. Soalnya jauh. Menang. Tapi dia bisa beneran juggling-jugglingnya. Enggak, enggak juga, biasa aja.
Coba tahu aku cita-citaku pengen jadi Ronaldo kan? Iya, pasti God. Iya, paling enggak juara. Paling nggak lebih banyak golnya. Iya, paling enggak juara 3 gitu. Yang kayak gitu niat banget tapi kalah. Tapi kan habis itu outputnya gimana? Maksudnya habis dari lomba itu apakah masih rajin bikin video? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu kan? Nah kalau aku gara-gara lomba itu menang Menang. juara 2. Iya. Gila-gilaan habis itu bikin konten terus. Itu yang Maksudnya, ngedorong ya. Iya, padahal kan menangnya itu apa hadiahnya dulu? Tas doang. Dikirim pakai paket kan dari Bogor kan. Dikirim ke Nah, Banjar. duitnya berapa, Pak? Duitnya? Nggak ada Nggak ada duit. duitnya? Nggak ada duit. Itu doang, tas doang. Cuman maksudnya pride-nya itu lah. Iya, benar, Kayak, benar, benar. Aku bikin video ternyata kok bisa menang. Juara satunya gimana, Pak? Juara lupa sih. Ini dulu temanya soalnya lebay. Lebay. Oh, konteksnya Temanya masuk. lebay. Makanya kan Iya. cuman ngusilin dikit kok temennya bisa hilang, Iya, bisa iya, meninggal, hilang, habis itu meninggal. reaksinya juga tidak gitu kan. Gitu. Jadi Juara 2 secara konteks sebenarnya bagus. Tapi ya dulu ya segitu udah bagus Pak dulu Pak. Nah, itu konten pertama Pak. Konten pertama. Lomba ya. Lomba, tapi Juara 2. itu yang bikin kita semangat. Makanya kadang-kadang aku ngasih gaya, misalnya ada yang nanya gitu kan, apa yang biar bisa bikin kita semangat gitu. Ya. Coba aja ikut-ikut lomba gitu, karena kalau ikut lomba biasanya minimal banget kan kayak kalau aku menang aku ada benefit lebih kan, Ya, hadiah. ya. Tapi minimal Sama makin banget. pede. Enggak, maksudnya kalau nggak dapat hadiah minimal banget nih. Karyanya ada. Oh, gitu. iya, karyanya Jadi ada. setidaknya kita udah mencoba bikin karya gitu. Itu sih. Jadi ininya salah satunya ikut lomba supaya semangat bikin konten. Karena kebanyakan orang itu gagalnya itu bukan karena konten yang nggak laku. Karena kadang gagalnya itu karena belum mulai. Dia belum mulai tapi banyak tanya. Oh, benar. Gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Makanya Berapa kali ada harus sih. Di circle harus kita bikin sering. dulu. Nah, begitu. Benar. Dan karena ini apa ya sebutannya? Dan karena dia terlalu banyak nanya, akhirnya nggak mulai kan. Terlalu Gitu. banyak insecure kadang. Padahal mah kalau mau mulai konten ya mulai dulu ya. Nah, sebenarnya itu Ambil langkah-langkah paling dekat dulu ya. Kayak aku suka analoginya orang aku pernah dengar. Jadi kalau kita mau nyebrang sungai, kalau kita udah ngelihat ujung dari sungai itu, kayaknya nggak mungkin. Iya betul, kan, nggak mungkin kan sekali langkah. Tapi yang perlu kita lihat itu ada batu-batu yang paling dekat dulu kan. Tapi ujung-ujungnya sampai ke sana juga kan. Nah kayak gitu sih analogi. Ini kita udah kebayang ujungnya kemana gitu. Iya. Minimal kebayang lah. Analoginya yang Kalau mulai nggak nyebur dulu ya gimana Ya. tahu sungainya sampai mana. mulai dulu aja bikin konten-konten apa Velocity. Kaget Pak. Kalau era sekarang kan gitu. Iya betul. Velocity content creator nih. Tapi aku tahu- menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Kan kamu konten creator dan konten creator yang menurutku mengkonsepkan banget lah kayak gitu kan termasuk yang mengkonsepkan. Iya. Dan tapi era sekarang banyak konten-konten yang biasa banget yang kayak di depan kamera joget-joget, Velocity gini. Menurutmu itu konten creator atau bukan? Kalau secara umum kita kan mendefinisikan konten kreator Ah. kan berarti pembuat konten. Oke. Konten apapun, Oke. entah itu jelas apa nggak jelas itu tetap konten. Jadi secara umum dia bisa dibilang konten kreator tetap. Cuman kita di dunia kreatif Oke. bisa apa namanya? Itu gak kreatif. Iya melabelkan itu tuh sebagai sesuatu yang nggak butuh kreativitas gitu, lebih ke skill mengingat lagu dan Gerakan. gerakan aja kan. Iya. Itu skill juga Pak. Skill sih. Gimana sih? Iya. Yang penting pede. Sebenarnya sih modal utamanya pede sih. Iya. Itu dulu. Iya. Dan pastikan Anda punya jari jempol telunjuk dan Nanti mulai nggak bisa mencet nanti. Tapi Oke. aku sebenarnya awalnya malah nggak pede bikin konten. Jujur. Karena konten yang aku tampilin tadi itu yang aku kasih lihat itu sebenarnya aku gimana ya bilangnya? Karena pengen bikin tapi terpaksa karena nggak ada talent lain. Akhirnya aku yang masuk dan mungkin kalau aku taruh talent lain mungkin nggak mau acting kayak yang aku Iya. acting tadi. Apalagi nggak dibayar. Betul. Iya. Enggak sih, kan anak-anak semua tuh Oh, di iya. komplek mana ada Iya. yang dibayar. Minimal Iya sih, dijajanin apa gitu. jajanin apa gitu. Minimal tes istri gula batu. Minimal. Gitu. Minimal Iya, banget.
Tapi itu maksimal awalnya- emas 24 gram. Betul. Jokes apa tuh, Mbak? Saya nggak nangkep tuh. Enggak paham jokesnya? Enggak. Dah, nih. Tampilin dulu. Lain, ku terangkan. Ah shit, diterangkan dengan terang sekali. Ku terangkan deh, kamu nggak paham jokes tadi kan? Oke. Ku terangkan. Terangkan. Ada nggak paham nih, ku terangkan, oke? Jadi gitu dulu, Pak. Jadi Iya, nggak iya, pede. iya. Makanya akhirnya pas aku bikin konten sama anak-anak komplek udah enggak lagi, itu aku berlanjut tapi aku tetap bikin konten habis itu karena aku masih. nemu temen yang pede mampus. Dan nemu lomba lagi bukan? Enggak. Oh, udah bukan lomba, tetap konten kan? Tetap konten. Karena semangat itu tadi, dan dari situ juga aku akhirnya lumayan orang tahu lah. Oh, ini dia bikin video-video di Instagram. Itu Bahkan di sekolahan itu masih nggak populer nama Instagram itu. 2014 Oh, iya. kan belum populer sebenarnya. 14. Kan dia peaknya itu di 2017 kan. Betul. Ya dari 2014 sampai sekarang tuh. Iya. Orang Dia orang lama. Dia konten kreator lama, guys. Orang berhenti lama di Instagram. Malah sebelum Instagram malahan. Oke, oke, siap. Jadi kan kamu sempat kan kamu sempat menang lomba konten. Itu yang pertama kali dan satu-satunya kah? Atau selanjutnya ada lagi menang lomba? Karena aku lumayan orang sebelum aku jadi konten kreator, aku lumayan sering ikut lomba dan gak pernah menang. Oh. Gak pernah menang. Gak pernah menang, Mbak? Gak pernah menang. Padahal setelah upload yakin banget ini bakal menang. Nah, Kayak- tapi tanya aku, pas kamu ikutin itu konten tadi jadi lomba, itu ada PD menangnya nggak? Ada pasti, Pak. Harus Kan kamu PD menang tapi menang kan? Iya. Tapi justru sakit hati tahu kita kalau ke PD ini bakal menang. Iya kan dulu kan namanya ambisius, Pak. Jadi pede aja. Tapi kalau habis dari yang itu ada ada lagi. beberapa kali ikut, ada yang Menang? kalah, tapi ada juga yang menang. Ada yang menang lagi? Ada yang menang lagi. Bahkan dulu itu itu bukan konten sih sebenarnya. Itu bikin film pendek Film pendek uploadnya, Film pendek. outputnya di mana? di YouTube, ada Di di YouTube. YouTube. Itu menangnya main, Pak, 30, Pak. Tapi sejenis lah ya, maksudnya Iya, masih satu ini lah iya ya. ekosistem lah. Satu iya ekosistem. Si di Minang bikin konten, kreatif. bikin film kan juga proses kreatifnya kan mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Tapi dan itu malah lebih tingkatan tinggi Iya. lagi bisa menang film juara berapa? Sebenarnya. Juara satu. Juara satu. Sekalsel. Iya. Anjir, aku nggak pernah menang, Pak. Nggak pernah menang. Ini short film juga pernah. Oh, Nggak pernah menang pernah konten-konten juga pernah. Nggak pernah menang. Salut Jadi- sih bisa menang konten dari banyaknya yang ikutan. Hmm. Tapi kamu berarti ini ada setelah banyak menang ikut lomba konten menang, lomba konten menang. Ada formulanya nggak sih sebenarnya buat Ada sebenarnya. Gimana? Gini, kalau ini buat kita yang kan- pengen ikut lomba konten ya guys ya. Betul. Konten kreator yang punya pengalaman menang lomba konten nih. Oke, ada oke, nih, oke. ada tipsnya nih. Nih, karena aku kalah terus kalau ikut lomba konten nih. Oke, abis ini aku ikut lomba konten. Oke, siap. Kalau tetap kalah, kamu salahin, Pak. Oke, Nanti gimana langsung gimana? pencet tuh nanti. Iya. Kalah gimana nih? Gimana? Ya, jadi sebenarnya formulanya itu kalau kita tarik nih ya dari proses kreatifnya, itu memang kita harus jeli melihat temanya. Oke, tema. Kita jangan sampai luput sama tema besarnya gitu. Misalnya kayak pertama tadi aku bikin lebay gitu kan. Lebay. Jadi konteks lebaynya tuh memang harus jadi poin utamanya. Oke. Karena di situ tidak menyertakan keterangan lain. Oh. Tema itu pasti jadi jadiin utamanya. Jangan Jadi jauh dari tema itu ya sih. tema itu jadi benang merah. Benang tapi merah. biasanya kalau ada brand yang bikin short Oke. film. Ah. Nah ini tips kedua nih. Oke. Kita harus pinter-pinter masukin produk replacementnya. Nyelipinnya jangan sampai hard selling. Oh, jangan sampai hard selling. Jangan hard selling karena itu bagi mereka juga kayak rasanya iklan banget gitu. Oh. Kita kan maunya short film itu jangan sampai orang tuh nyadar kalau ini nih iklan. Oke. Nah, gitu. Oh, tipis-tipis aja lah ya. Betul, tipis-tipis. Tapi yang tipis-tipis itu tadi produk replacementnya kan. Produk Jangan malah tema besarnya yang tipis-tipis. Iya, jangan. Kan ada tuh yang kayak cuman kayak aku sih sebenarnya tadi tuh bener. Kayak aku tadi tuh lebih ke aku ikut lomba yang temanya adalah cita-cita. Nah, itu bersamaan dengan aku tuh pengen bikin, aku lagi suka ngelihat orang
kontennya itu terbang. Jadi temanya itu cuman jadi Iya, selipan. jadi selipan aja, tempelan doang. Iya, Apa iya, nih iya. supaya bisa aku bisa terbang tapi tema cita-citanya masuk. Ya udah deh jadi orang baik gitu. Iya, iya, Kan iya. kan superhero baik. Betul. Tapi sebenarnya kalau aku jadi juri nih ya, Itu menang kan? bisa aja aku Harus. menangin itu. Nah, jadi yang tips ketiga nih. Oke. Kita harus kenal sama jurinya. Itu dia. Enggak, bukan kenal dalam artian Nah. kenal Oh, bukan orang dalam, bukan orang dalam. Tapi kita tahu background Oh, karya karakter. dia apa. Oh. Karena aku pernah bikin. Dulu ikut lombanya. Oh, iya, ini yang lepas dari aku nih. Oke. Nah, aku pernah kan ikut lomba dari Cleo. Oke, mineral ya. Ya, Mineral Cleo. Jadi dia itu bikin lomba short film. Enggak. Sinema Pariwara. Nyebutnya Sinema Pariwara karena sebenarnya dia maunya tetap ngiklan, tetap kelihatan ngiklan, tapi bungkusannya itu lebih kreatif gitu. Enggak cuman yang ini Cleo murni, enggak mau kayak gitu dia. Soft sell lah ya, soft sell. Iya, soft sell, tetap soft sell. Enggak, sebenarnya masih di tengah-tengah. Agak hard juga, tapi enggak jadi poin utamanya gitu. Poin utamanya tetap cerita dalam 2 menit, Pak. 2 menit doang. Outputnya di YouTube. Di YouTube. Nah, waktu itu aku karena nggak memperhatiin jurinya siapa, akhirnya kalah, Pak. Kalahnya. Padahal masuk nominasi udah. Ya kan dipilih waktu itu 8 pemenang. 8 apa 6 gitu ya. Pokoknya ada sekitar segitu pemenangnya. Nominasinya 12. Nah, dalam 12 nominasi itu ada termasuk videoku sebenarnya. Tapi nggak jadi menang. nggak jadi juara. Ya, ternyata karena jurinya ini adalah pembuat iklan yang kocak-kocak, Pak, tau lah ya. Oh, yang lucu. Yang lucu-lucu. Komedi lah ya. Komedi. Oh, paham aku kenapa kita harus kenal. Harus dengan kenal. juri. Karena juri itu kan tetap subjektif ya kadangnya. Kadang-kadang dia kan Yang ngeliat dia suka. dari diri dia kan. Ah. Orang nge-hire si brand nih nge-hire juri kan karena dia tahu kualitas orang ini siapa, seapa. Ya tapi akhirnya kan subjektif juga ke orang ini. Makanya yang menang-menang itu kebanyakan yang memang kocak-kocak juga. Kayak Oh, kita mau berarti- kayak ini gini. analoginya kayak gini ya. Kayak kita mau ke rumah gebetan, nah, terus ada calon mertua ya, bapaknya ya. Kita harus tahu dia sukanya apa. Nah, betul. Ya. Gitu sebenarnya analoginya. Itu tips ketiga tuh karena ketika aku nyobain itu Menang. udah mau berhasil, Pak. Oh, itu yang miss dari aku. Jadi kita harus kenalin. Jadi kita harus kenalin Judgesnya juga. judgesnya, jurinya. Observasinya sejauh apa tuh? Kita harus tahu dia sukanya yang gimana, genrenya, gimana. Karyanya aja, Pak. Oh, karyanya kita tahu. Iya. Oh, Kalau karena kita- secara nggak langsung karyanya itu nunjukin gimana kepribadian dia ya. Betul. Waktu itu tuh sebenarnya terkenal sih nama jurinya itu Dimas J namanya. Dimas Dimas J J. itu sering lah bikin bikin iklan-iklan tapi yang kocak-kocak gitu. Nah, itu yang udah diobservasi kan. Ternyata kok pas menang kok yang kocak-kocak semua gitu kan. Punya aku kan agak-agak drama gitu. Oke. Tapi bagus dramanya, Pak. Tapi nggak menang gara-gara selera jurinya nggak yang kayak gitu. Nah, itu 3 tips itu sih sebenarnya yang Ada lagi? paling terakhir sih masalah teknis. Kan biasanya dijabarin tuh teknisnya semua kan. Entah durasi atau kayak formatnya mau landscape apa. Kan sekarang udah lebih jelas tuh biasanya detail kan. Nah, itu jangan sampai miss. Kalau udah miss format mah itu teknis lah ya. ya teknis lah ya. Teknis jangan sampai luput. Jangan sampai kita mikir kayak teknis. nggak apa-apa lah 1 detik, nggak apa-apa lah 2 detik gitu. Itu juga jangan sampai miss Jangan- ya. jangan Walaupun sampai. lebih sedetik, 2 detik. Itu nanti orang jadi punya alasan buat nolak karya kita jadinya. Tapi yang utama tadi 3 itu ya. 3 itu. Benar menebalkan tema. Ini buat yang mau ikut lomba konten biar menang. Menebalkan tema. Betul, tema jadi benang merahnya. Yang kedua kalau ada produk jangan sampai terlalu hard selling. Kalau konsepnya jangan sampai kayak ini loh kan banyak. Nah ini masuk nih di konten-konten sekarang itu sering banget endorsement itu dimulai dari cerita. Tapi Iya. setelah bagian endorse kayaknya jauh banget dari cerita tadi. Iya, betul. Kadang-kadang Kayak gitu itu malah jadi miss kan. Iya, sama jadi malas konteks awal. ngikutinnya. Yang ketiga harus kenal jurinya. Kenal sama jurinya. panitianya dan jurinya lah. Lebih ke jurinya sih karena Lebih jurinya sih karena dia yang ngasih nilai kan. Iya, kadang tuh takut sakit hatinya sih, Pak. Karena pernah kalah juga kan. Dan Jadi effortnya besar. itu dia. Iya kan. Itu sebenarnya yang kita
takutin. Karena sakit hati itu berbanding lurus sama harapan ekspektasi kita. Makanya aku kalau nggak pernah ikut lomba lagi. Oh, jadi karena itu. Iya. Iya. Tapi Anda berlomba dengan kehidupan menang. Alhamdulillah. Amin. Iya. Tapi kalau lomba-lomba lain, aku banyak menang. Maksudnya? Aku pernah ikut Benteng Takeshi. Oh iya, aku pernah lihat kamu story Benteng itu. Takeshi. Lomba konten kalah. Tapi lomba kayak yang mengandalkan apa ya? Ketangkasan dari tubuh. Oh gitu. Iya, iya benar. Ada. Itu Benteng Takeshi, Ninja Warrior. Ninja Warrior sempat mau ikut. Oh, Cuman kalau nggak salah saat itu ditutup. Nggak dibuka lagi. Maksudnya nggak di hold. Apa sih namanya? Acara itu di hold. Benteng Takeshi gokil sih. Benar, itu Terus gimana Benteng Takeshi? dari 100 orang itu cuma 3 yang masuk sampai Anjir. Cuma 3. Aku, Ebel sama ada satu cewek. Oh. Itu yang endingnya pakai mobil kan? Iya, yang lawan apa sih musuh besar? Iya. Raja. Yang nembak-nembakin. Tapi dia curang, Pak. Itu kertasnya tebel banget. Kertasku tipis. Oh. Jadi kalah. Gitu. Tapi kalau sampai situ itu dianggap menang sudah. Oh, tetap. Karena ada uangnya. Oh, oke. Siap. Udah menang lah dari kontestan lain kan ada 100 orang. Iya. 3 orang berarti aku menggugurkan 97. 97. Itu Tapi berarti- ada cerita fun fact-nya juga sih, Pak. Apa itu? Ini seling-selingan aja ya. Iya. Jadi kamu tau nggak apa rintangan pertama dari Benteng Takeshi? Ayo tebak apa? Ingat nggak sih? Kau nonton kan? Nonton? Yang itu enggak sih? Yang naik. Betul turun. That's right. Iya, Dan itu iya. licin kan? Ah. Itu licin kan? Iya, naiknya licin. Licin banget dan itu tinggi banget, Pak. Cuman ada tali dan talinya tuh bukan di tengah, malahan ujung tali itu malah di atas sedikit lagi. Jadi untuk nyampe ke atas itu kita perlu bikin tangga dari badan dan badan temen. Jadi ikut di situ sebenarnya nggak perorangan, komunitas. Nah, aku dulu gabung di komunitas stand up Indo Jakarta Pusat. Oke. Banyak lah orang-orang besar di situ, ada Ebel, Kiki, Obi, Apos kan di situ. Oza itu belum masuk. Oke. Nah, gabungnya komunitas itu makanya bisa masuk. Jadi ikut semua tuh. Oke. Nah, tapi digabungnya sama komunitas lain. Oh, digabung. Terus Komunitas dompet Miniso ada kayaknya di situ. dompet Miniso. Kayak cuma orang-orang punya dompet Miniso. Enggak. Semuanya aja, Pak. Iya. Komunitas orang bernama Asep. Oke. Oh, itu berarti Komunitas perfectnya. orang-orang jago siul. Punya ini suling Yamaha semua. Nah, Siul. itu ikut kan? Siul. Siul Siul dan sakti. suling. Oke, nah ikut kan? Nah, itu yang pertama tuh, rintangan paling pertama itu. Nah, masalahnya di komunitasku itu badannya kecil-kecil, maksudnya nggak tinggi-tinggi. Oh, harusnya. Ya kan? Jadi ini pas 3, 2, 1 mulai nih, ada waktunya nih. Ada waktu dan kita dibatasin dari waktu itu kalau misalkan udah lewat waktunya habis, nah yang nggak sampai ujung itu digugurkan. Dan susah banget. Kayak jadi chaos banget lah saat itu. Nah, jadi masing-masing komunitas itu bikin tangga kan dari badan kan, kayak gini ya. Nah, komunitas tuh ini lambat banget, Pak. Karena kecil-kecil, ada ceweknya segala macem. Oh, iya Jadi sih. yang kulakukan saat itu adalah Apa tuh? aku menjauh dari komunitasku. Aku melihat Ada tangga yang sudah jadi. Aku kejar, Pak. Langsung injak sini. Ada yang kuinjak kepalanya. Ya Allah. Ambil langsung ini. Dan persis banget aku pas aku kayak gitu kan, udah di atas aku ngeliat kayak gini. Mereka bingung aku siapa. Karena mereka kan tangganya teman-teman semua. Iya. Tiba-tiba aku injak-injak gitu. Oh, siapa ini kecil sendiri itu? Iya. Wah, parah. Gitu. Parah sih. Tapi aduh, sorry. Nah, tapi mental itu yang kita perlukan untuk kompetisi. Kompetisi. Iya. Mencari celah. Mencari celah. Walaupun Say. harus mengorbankan teman-teman. Bener. Nah, kayak kamu kan tadi ikut lomba konten, mencari celahnya lewat dari tahu jurinya. Iya, kan? iya. Oke, masuk lagi di konten. Banyak banget konten creator sekarang. Aku malah nggak nyebut mereka konten creator. Niru konten orang dan plek ketiplek persis. Iya. Karena nggak ada proses kreatifnya kan, mereka cuma ngikutin kan. Betul. Kalau secara harfiah konten kreator adalah membuat konten, dia kok iya. Tapi dari segi kreativitas itu nggak ada. Betul. Karena plek-plek, Pak. Iya, bener-bener kontennya orang gimana terus dibikinnya.
ya kan? sama persis. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau orang ATM itu kan nggak mengharamkan ya Pak ya, karena konten kita pun pasti kita mengadaptasi Oke. Benar. konten yang sebelumnya udah Ya, rame, paham. terus kita modifikasi dengan style kita. Maaf nih Pak, misalnya konten yang A Day in My Life. ya itu kan Itu juga ada. sebenarnya kan udah ada, Oke, udah rame, udah banyak malahan. udah banyak. Tapi kan ente Modifikasi, ngebungkusnya lagi. jadi lebih Ah. oke gitu. Mm-mm. Jadi hiperbola atau gimana, dualisme makna kan pakai Iya, format itu kan. formula stand up. Nah, itu kan akhirnya jadi signature. Oke, Sebenarnya iya. signature atau khas kita tuh kita ambil dari berbagai sumber juga. Jadi kita nggak mengharamkan ATM, apalagi buat belajar bikin konten ya. Oke. Tapi kalau kita udah sering bikin konten, ya sebaiknya ya nggak yang kayak ya apa ya, maksudnya orientasinya jangan ngikutin mulu. mungkin kalau ATM oke lah, Ki. Cuman ATP maksudnya yang Itu ya, ketip itu jadi kita garis ngikutin, besar jadi sekali. ngikutin konten orang, tapi nggak ada ngerubah apapun. Betul. Gitu. Nah, itu sebenarnya konten aku yang Hah? di Stitch Kabile. Oh iya, itu aku pernah. Sebenarnya ATM. Ya ATM, tapi modifikasi. Karena belum ada yang ember nih. Kayaknya yang kita keselkan ini dah. Kayaknya yang kita keselkan gini. Ada beda konteks dan konten. Kayak misalkan kontenku kan konteks kontenku sebenarnya kan A Day in My Life. Itu konteks yang umum lah. Iya, Banyak, betul. ya kan? Tapi yang di dalamnya, misalkan yang diambil adalah jokesnya, ya kan, jokesnya, alur ceritanya itu kan konten. Nah itu yang kita nggak suka, konten di Betul. dalamnya. Kontennya itu yang Kalau konteksnya A Day in My Life banyak, gitu. Makanya maksudnya konten yang plek-ketiplek itu selain kita nggak sukanya itu karena ditiru, yang kedua masalahnya itu tuh kayak menghina proses kreatifnya gitu. Betul. Terus kita mikir, kita Aku pikir sampai subuh loh. Kadang. Terus ada orang yang langsung ngejiplak aja kontennya gitu. Bener. Banyak. Maksudnya bukan banyak orang. Ada beberapa tapi satu orang nih banyak banget. Sampai dia kayaknya udah monetes di YouTube deh. Monetes. Jadi dia itu jadi aku bikin konten nih, konten ku upload. Dia tinggal mampir ke akunku, ngelihat apa nih jokesnya. Ya kan kontennya seperti apa, udah dia tiru. Sama banget. Persis, nggak ada beda. Nanti abis ini kita lihat. Iya, gitu. Dia orangnya pakai helm, mampus aku kasih tahu. Aku kasih tahu nanti akunnya aku kasih lihat di sini. Oke. Jahat banget sih kayaknya. Kayaknya jahat banget deh. Nggak apa-apa lah, Pak. Aku anak ustad. Oke. Sama, Pak. Sama gitu. Kayaknya nggak boleh jatuh kalau dia anak Iya, ustad. oke. Insya Allah itu yang bikin tuh Insya Allah. Nah, ini nyambung nih. Itu kan kita tadi nggak suka kan sama orang yang niru konten orang dan ketiplek persis. Ya kan? Iya. Kita nggak suka dengan itu. Nggak respectnya itu plek-pleknya itu. Iya, persis banget kan. Ada konten ini dia tiru. Tapi yang lebih sakit hati apa? Apa? Dia yang niru, tapi Dia yang views-nya lebih gede. Sakit hati, Sering Pak. terjadi. Sakit hati, Pak. Sering terjadi. Apalagi kalau dimonetize, Pak. Ah. Sakit hati, Pak, jadinya, Pak. Kalau sekarang kontennya fokus ke apa? Lebih ke ini kan? Apa sih namanya? Kalau ngikutin tren tuh apa sih? Ada namanya nggak sih? Nggak ada namanya, Pak, tapi Track apa sih? Ada Riding the wave. Riding the wave. Riding the wave. Konten-konten riding the wave. Iya. Ada tren apa? Ikutin. Tapi nggak semua kayak gini. Banyak beberapa temanku juga yang riding the wave, tapi videonya susah ngangkat, susah naik views-nya. Nah, ada siasat atau treatment khusus nggak sih gimana caranya? Kan pasti kan banyak orang yang ngikutin konten yang ngikutin tren kan, dan yang ngelihat tren juga banyak. Gimana cara kamu masuk dan itu jadi beda gitu? Oke. Sebenarnya proses Ada satu lagi. Oke. Balik dulu. Ada nggak kasih contoh yang contoh. lagi riding the wave, yang lagi tren, terus banyak yang ngikutin, terus kamu improve? Ada nggak? riding gitu. Dan FYP? Ada. Apa? Jadi ya waktu kasus yang si Indonesia versus Vietnam. Oke. Itu kan orang-orang pada kesel sama wasitnya itu yang Jepang apa Cina gitu kan. Nah, itu orang-orang pada kesel kan, di pertengahan babak aja orang udah pada ngomel-ngomel. Akhirnya aku mikir, aku bikin konten aja gitu. Kontennya apa gitu kan, karena waktu itu aku itu lagi seneng bikin konten belajar bahasa Banjar. Jadi ya semacam edukasi gitu kan bentuknya. Masuk di situ, Kak. Ini utamanya sebenarnya. Kita tuh harus punya format dulu.
Itu pentingnya seorang content creator itu punya format supaya orang itu ketika nonton itu mau stay nonton. Formatnya dalam bentuk karakter kah? Formulanya Formula. enggak, bukan karakter. Jadi misalnya kamu kan bikin a day in my life. Oh, paham. Jadi kita ketika kita mulai dengan a day in my life, orang tahu oh ini si Abdi gitu. Jadi ketika ada tren, aku tetap ngikutin tren itu dalam format a day in my life. Betul Oh. gitu. Jadi aku tuh karena waktu itu tuh kontennya lagi sering ngajarin bahasa Banjar. Aku bikin dengan format itu, dalam waktu beberapa menit gitu kan. Itu belum selesai lagi pertandingannya Oh, masih sebenarnya. pertandingan? Masih pertandingan Udah belum bikin. selesai sebenarnya. Dan tahu itu udah bakal kalah juga kan? Gini, jadi aku bikinnya itu pas udah 90 menit pas. Ya, paham. 90 menit pas, dia kan paling waktu Udah tambahannya enggak. sekitar 8 atau 9 menit gitu kan. Iya. Bikin tuh aku Oke. nyumpahin wasit ceritanya. Pakai bahasa Banjar. Tapi bridgingnya bahasa Banjar dulu. Bahasa Banjar. Jadi aku bilang kan bahasa Banjarnya main apa? Bahasa Banjarnya main bola. Oke. Main bal. Main bal. Main bal. Habis itu bahasa Banjarnya wasit. Ambil tuh kan muka dia kan. Iya, iya. Pas ini. Jadi malah Nyambat, iya. marahin, ngomel. Ngomel-ngomel. Aku tahu ini pasti ngewakilin perasaan Iya, banyak iya, orang. Iya, iya. Nah, kayaknya kalau misalkan kita bikin konten yang lagi ikutin tren, riding the wave istilahnya. Selain yang kamu bilang tadi, kita harus punya format dulu nih supaya beda dari orang-orang yang ngikutin tren juga kan Iya, tadi kan ya. betul. Kayak yang kamu bilang tadi, punya format dulu sebelum ngikutin tren Iya. tren yang lagi kalau bisa apa sih namanya? yang lagi in, lagi panas lah lagi ya. panas. Lagi- Selain punya format kita sendiri, kayaknya kita lebih bagus lagi kalau kita punya karakter ya. betul dari awal. Oh iya betul betul. Iya sih, misalkan yang lagi tren itu apa sih wasit Ya, tadi Vietnam, misalnya tadi, wasit Jahanam wasit tadi. Jahanam ya kan. Iya. Nah, terus ada orang yang mau bikin juga dan kebetulan dia punya format konten kan maksudnya Konten. monolog, ngomong depan kamera. Oke. Ya kan? Nah, Lebih kuat lagi kayaknya kalau dia punya karakter. karakternya Misalkan misalnya- karakternya ada banyak ya jenis karakter. Misalkan karakter ngambilnya di pekerjaan. Misalkan dia pemadam pemadam kebakaran, ya kan, ya kan. Nah, dia monolog ngomel-ngomel soal wasit itu. Terus dia menyamakan dengan karakter di pekerjaannya dia ada siapa nih yang mirip yang kayak wasit itu. Ah, Jadi iya, ada iya, sudut iya. pandang baru kan, ada Iya, sudut betul. pandang lain. Betul. Ya kan? Kayaknya riding the wave konten yang ngikutin tren kayaknya lebih kuat lagi kalau punya karakter. bener Iya, nggak sih? kalau punya karakter, misalnya nih kan tadi dia pemadam, monolog gitu kan, bisa aja dia bikin ceritanya mau siap-siap gitu kan, mau siap-siap apa, mau pergi nih misalnya, udah pakai baju lengkap kan. Sorry ini kita konten hari ini nggak bisa lama-lama, soalnya aku udah di calling buat mademin amarah penonton nih karena wasit Vietnam ya. Dia pakai baju pemadam. Betul. Gitu. Ya kan? Ini Ya. bagus kayak udah punya karakter. Makanya kalau udah punya karakter gampang banget. Jadi mungkin modal pertama untuk bikin konten itu cari dulu pencarian jati diri. Ya, dulu lah. diri kita gimana dulu? Kalau kayak Karena aku kan sekarang itu semua perspektif itu menarik. benar. Nah, gitu guys tipsnya kalau pengen bikin konten yang riding the wave ngikutin tren. Cari dulu jati diri kita. Karakter kita gimana? Nge-build gimana gitu misalnya. Ya, betul. Itu sih keren riding the wave. Kayak itu simple banget tuh si Fadil Jaidi. Pada jadi. Oh ya, yang sama Dia bapaknya. kan cuma ngontenin bapaknya kan. Ah. Jadi signature dia adalah reaksi bapaknya, gitu kan? Ya. Bapaknya cuman gini aja kayak, wah sih ini gitu, candid doang. Oh, iya. Ramai pak. Rame. Karena dia udah kebentuk karakternya kayak gitu kontennya. Makanya itu enaknya kalau udah punya karakter. Oke. Itu sih. Gitu sih. Penting sih, penting. Penting sih. Tapi berarti sampai sekarang masih konten yang riding the wave kan? Ada Iya. Sebenarnya aku juga punya ide-ide sendiri. Nah, ada. salah satu video yang viewsnya paling tinggi itu sebenarnya bukan Bukan riding the wave. dikatakan riding the wave enggak. Karena yang ku bawa itu sebenarnya keresahan orang banyak. Oh, lebih ke relate. Betul. Bukan tren tapi relate, beda tuh. Tren dan relate. Relate Kita itu tonton nggak apa videonya? Pak? coba. Nah, Ini salah satu konten dia yang insya Allah viewsnya paling banyak di akunku ini sih. yang FYP. Nah ini kan. Ini aku tahu nih. Lebih banget
segini Pak akhirnya Pak. Lebay banget. Tahu gak Pak, fun fact-nya Pak? Jadi aku kan udah upload ini nih. Habis itu aku upload lagi Pak. Di bulan yang udah, maksudnya udah kelewat berapa bulan aku upload lagi. FYP lagi Pak, 15 M lagi Pak. Enak banget ya. Sama Pak, ini juga ini Udah uploadnya tiap hari itu. lucu banget. Tapi yang sebelumnya lebih tinggi. 30 M. Tapi tetap M, tetap jutaan ya. Iya, Pak. Kok bisa ya? Aku kaget juga sebenarnya, tapi Nah ini di luar analisisku tuh. Di analisisku nggak nyampe itu. Biasanya aku pikir kayaknya nggak bisa deh. nggak bisa. Aku gini, Apa? aku dulu aku jadi ngupload itu sebenarnya trigger dari orang. Trigger dia bilang gini, dia ceritanya pakar konten gitu. Oke. Dia pakar konten. Dia bilang kalau kita upload video yang udah FYP sebelumnya, itu nggak bakal bisa FYP lagi. Oh. Karena algoritma udah ngebaca itu video yang udah pernah Iya. ada gitu. Iya. Terus kan aku karena Masa sih? emang iya gitu Iya. kan, aku nggak percaya kan. Aku coba pakai Buktikan, akun pakai video yang paling FYP gitu di akunku kan. Coba, kok naik-naik aja gitu. Jadi aku mematahkan teori dia. Tapi iseng sebenarnya ngupload Itu anomali sih Pak. Menurutku juga itu anomali sih. Konten Iya yang sih. itu anomali. Mungkin karena Iya. saking bagusnya dan saking relate-nya. Ya kan. Dan Sampai itu akhirnya 2 kali pun orang masih nggak Iya. tahu gitu. Kayak sejenis anomali tung-tung lah. Iyalah. Benar. Iya. Gitu sih. Jadi itu sebenarnya kalau dibilang riding the wave enggak kan? Itu lebih ke relate. Iya, tapi formatnya itu udah orang pada rame pakai tulisan POV bla 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 gitu. Dan bumbu hiperbolamu dapat. Melebih-lebihkannya dapat. Betul. Ada lagi nggak Pak? Cerita. Ada lah, Jadi oke. Itulah itu aja ya. Ada lagi. Oh itu udah banyak banget sih Yes. yang kita dapat sih guys ya. Dari tadi kita kayak ngomongin gimana caranya menang lomba konten, gimana caranya konten yang riding the wave, ngikutin tren yang ada tapi beda, nggak sama gitu. Itu menarik sih. Banyak lah yang Siap. penonton ini insya Allah Semoga bisa bermanfaat. dapatkan. Oke. Semoga Oke, terima kasih. Habis ini ada project apa? Kayaknya kita Habis perlu ini bikin project bareng kan? kita bikin film. Bikin Gimana? film, short movie. Film pendek. Film pendek. Boleh. Oke. Yang main anak-anak umur 2 tahun. Terlalu pendek. Tolong. Atau enggak film pendek 2 detik. Film pendek. Itu aja, terima kasih Kisah. Jangan lupa follow Kisah, ini akunnya ada banyak. Dan Abdi pria sukses. Anjir. Amin. Itu aja ya. Sampai jumpa di PYF selanjutnya. Komen buat teman-teman yang pengen request konten kreator siapa lagi yang kita datangin dan Oke. kita kulik kisah cerita di balik FYP-nya dia. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain loncengnya. Peace out. Bye bye.